Pernahkah kamu merasa dunia ini terlalu kejam? Orang-orang menghakimi tanpa tahu cerita kita. Masalah datang tanpa henti, dan hidup terasa tidak adil. Tapi, bagaimana jika aku bilang bahwa ada cara untuk menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan tak mudah goyah, apapun yang terjadi? Ini bukan sekadar motivasi kosong. Ini adalah filosofi yang telah terbukti selama ribuan tahun. Stoicism atau stoikisme adalah filosofi hidup yang mengajarkan kita bagaimana menghadapi kehidupan dengan ketenangan dan kekuatan mental. Filosofi ini telah digunakan oleh para kaisar Romawi, jenderal perang, hingga entrepreneur sukses di era modern. Bayangkan jika kamu bisa menghadapi segala tantangan hidup dengan kepala dingin, tanpa terbawa emosi, tanpa takut akan kegagalan. Itu bukan hanya impian, itu bisa menjadi kenyataan. Di video ini, kita akan membahas bagaimana prinsip-prinsip stoik bisa membuatmu lebih kuat di dunia yang keras. Nomor 1, kendalikan apa yang bisa dikendalikan. Salah satu prinsip utama dalam stoicism adalah membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang berada di luar kendali kita. Jika kita terlalu fokus pada sesuatu yang tidak bisa kita ubah, kita hanya akan merasa frustrasi, stres, bahkan kehilangan kebahagiaan. Sebaliknya, jika kita bisa menerima kenyataan dan hanya berfokus pada tindakan yang berada dalam kendali kita, hidup akan terasa jauh lebih tenang dan terkendali. Misalnya, kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentangmu. Mungkin ada orang yang menyebarkan rumor, mencibir, atau bahkan meremehkanmu. Jika kamu terlalu memikirkan itu, emosimu akan terkuras, dan bisa jadi kamu malah kehilangan semangat dalam menjalani hidup. Tapi jika kamu menerapkan prinsip stoicism, kamu akan sadar bahwa satu-satunya hal yang bisa kamu kendalikan adalah reaksimu terhadap hal tersebut. Kamu bisa memilih untuk marah dan membalas, atau kamu bisa memilih untuk tetap fokus pada tujuanmu tanpa membiarkan perkataan orang lain mengganggumu. Epictetus, seorang filsuf stoik terkenal, pernah berkata, "Bukan kejadian yang menyakitimu, tapi cara kamu memikirkannya." Artinya, perasaan negatif yang kita alami seringkali bukan karena kejadian itu sendiri, melainkan karena cara kita menafsirkannya. Jika kamu melihat kritik sebagai serangan pribadi, kamu akan merasa tersinggung dan marah. Tapi jika kamu melihatnya sebagai peluang untuk belajar atau sebagai hal yang tidak perlu dipikirkan, kamu tidak akan merasa terganggu. Sekarang, bayangkan jika setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini di bawah kendaliku? Jika jawabannya ya, maka lakukan yang terbaik. Misalnya, jika kamu sedang menghadapi ujian penting, kamu bisa belajar lebih giat, mengatur waktumu dengan baik, dan memastikan bahwa kamu dalam kondisi prima saat ujian berlangsung. Tapi jika jawabannya tidak, seperti ketika ujian sudah selesai dan hasilnya ada di tangan penguji, maka yang bisa kamu lakukan hanyalah menerima hasilnya, belajar dari pengalaman, dan melangkah maju. Dengan menerapkan prinsip ini, kamu akan menyadari bahwa banyak hal dalam hidup yang sebenarnya tidak perlu membuatmu stres. Kamu akan lebih fokus pada pertumbuhan diri, lebih tenang dalam menghadapi tantangan, dan lebih bahagia karena kamu tidak lagi membuang energi pada hal-hal yang di luar kendalimu. Nomor 2, terima realitas, jangan melawannya. Banyak orang menderita bukan karena realitas yang mereka hadapi benar-benar buruk, tetapi karena mereka terus-menerus menolaknya. Mereka berharap dunia berjalan sesuai keinginan mereka, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Semakin keras kita melawan sesuatu yang tidak bisa diubah, semakin besar penderitaan yang kita rasakan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf stoik, pernah berkata, "Jangan berharap dunia menjadi seperti yang kamu inginkan. Terimalah dunia sebagaimana adanya." Kata-kata ini mengajarkan kita untuk berhenti mengeluh dan mulai menerima kenyataan. Bukan berarti kita harus pasrah dan tidak berusaha mengubah hidup menjadi lebih baik, tetapi kita harus bisa membedakan antara hal yang masih bisa kita perbaiki dan hal yang memang sudah terjadi serta tidak bisa diubah. Misalnya,
bayangkan kamu baru saja gagal dalam suatu ujian atau proyek penting di tempat kerja. Reaksi pertama banyak orang mungkin adalah menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau bahkan merasa bahwa hidup tidak adil. Namun, semua itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa kegagalan telah terjadi. Jika kamu menolaknya dan terus meratap, kamu hanya akan membuang waktu dan energi. Sebaliknya, jika kamu menerima kenyataan bahwa kegagalan adalah bagian dari hidup dan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kupelajari dari ini? Kamu akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebijaksanaan dan kesempatan untuk tumbuh. Menerima realitas bukan berarti kita menyerah pada keadaan, melainkan kita memilih untuk melihatnya secara objektif. Jika ada hal buruk terjadi, misalnya kehilangan pekerjaan, putus hubungan, atau mengalami kemunduran dalam hidup, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai sesuatu yang menghancurkan kita, atau sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Ketika kita berhenti melawan realitas dan mulai menerimanya, kita akan merasa jauh lebih tenang. Kita tidak lagi terbebani oleh penyesalan atau kemarahan yang tidak perlu. Sebaliknya, kita akan lebih fokus pada apa yang bisa kita lakukan ke depan, dengan ketenangan dan kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi hidup. Nomor 3, latih mental dengan negative visualization. Salah satu cara terbaik untuk memperkuat mental adalah dengan membayangkan kemungkinan terburuk sebelum hal itu terjadi. Ini bukan untuk membuat diri kita ketakutan atau pesimis, tetapi untuk mempersiapkan diri menghadapi kenyataan yang mungkin tidak sesuai harapan. Dengan cara ini, kita tidak akan terkejut atau panik jika sesuatu benar-benar terjadi, karena kita sudah siap secara mental. Seneca, seorang filsuf Stoik terkenal, menyebut latihan ini sebagai premeditatio malorum, yang berarti persiapan mental untuk menghadapi kemungkinan buruk. Filosofi ini mengajarkan bahwa dengan membayangkan skenario terburuk, kita bisa mengurangi ketakutan terhadapnya dan lebih siap dalam menghadapinya. Misalnya, bayangkan kamu sangat takut kehilangan pekerjaan. Alih-alih membiarkan ketakutan itu menguasai pikiranmu, cobalah untuk benar-benar membayangkan bagaimana hidupmu jika itu terjadi. Bagaimana kamu akan bertahan? Apa langkah pertama yang akan kamu ambil? Mungkin kamu harus mencari pekerjaan baru, mengurangi pengeluaran, atau bahkan mempertimbangkan jalur karir yang berbeda. Dengan berpikir seperti ini, kamu akan menyadari bahwa meskipun kehilangan pekerjaan tidak menyenangkan, itu bukan akhir dari segalanya. Kamu akan tahu bahwa kamu masih memiliki kendali atas banyak aspek dalam hidupmu. Latihan ini juga bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Jika kamu takut gagal dalam suatu proyek, bayangkan bagaimana rasanya jika proyek itu benar-benar gagal. Apa yang akan terjadi? Apa dampaknya terhadapmu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk bangkit? Dengan melakukan ini, kamu akan menyadari bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti secara berlebihan. Dengan membiasakan diri menghadapi kemungkinan buruk dalam pikiran, kamu akan menjadi lebih kuat secara mental. Kamu tidak akan mudah goyah ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, karena kamu sudah pernah menghadapinya dalam pikiranmu. Ini membuatmu lebih siap, lebih tenang, dan lebih percaya diri dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Nomor 4, jangan tergantung pada hal eksternal. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa didapatkan dari hal-hal di luar diri mereka. Uang, status sosial, atau pengakuan dari orang lain. Mereka merasa bahwa jika memiliki lebih banyak harta, lebih banyak pujian, atau lebih banyak pencapaian, maka mereka akan lebih bahagia. Namun, Stoicism mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari faktor eksternal, melainkan dari bagaimana kita mengendalikan pikiran dan perasaan kita sendiri. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Orang yang paling kaya adalah dia yang puas dengan apa yang dimilikinya." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang bisa merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Tidak ada yang salah dengan mengejar kesuksesan, tetapi jika kebahagiaan kita sepenuhnya bergantung pada pencapaian eksternal,
maka kita akan selalu merasa kurang. Jika kita hanya bahagia saat dipuji dan merasa hancur saat dikritik, maka kebahagiaan kita bukanlah milik kita sendiri, melainkan berada di tangan orang lain. Bayangkan seseorang yang memiliki kekayaan, melimpah dan status sosial tinggi, tetapi selalu gelisah karena takut kehilangan itu semua. Setiap hari ia cemas akan penilaian orang lain, khawatir jika suatu saat bisnisnya bangkrut, atau takut kehilangan pengaruhnya. Apakah ini bisa disebut kebahagiaan? Tidak. Sebaliknya, bayangkan seseorang yang hidup sederhana tetapi merasa damai karena ia tidak menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal yang bisa hilang kapan saja. Orang ini tidak akan mudah terpengaruh oleh pujian atau kritik karena ia tahu bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh faktor eksternal. Stoicism mengajarkan bahwa kita boleh mengejar kesuksesan, tetapi kita tidak boleh membiarkan hidup kita bergantung padanya. Jika kita bisa menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri dengan memiliki prinsip yang kuat, mengendalikan emosi, dan menerima kenyataan, maka tidak ada hal eksternal yang bisa benar-benar mengguncang kita. Kita akan tetap tenang dalam kesuksesan maupun kegagalan, karena kebahagiaan kita tidak lagi ditentukan oleh dunia luar, melainkan oleh bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup ini. Kesimpulannya, di dunia yang penuh tantangan ini, hanya mereka yang memiliki mental kuat yang mampu bertahan dan berkembang. Namun, memiliki mental yang kuat bukan berarti menghilangkan emosi atau menjadi kebal terhadap kesulitan, melainkan mampu mengendalikan emosi dengan bijak. Mental yang tangguh adalah tentang bagaimana kita merespons berbagai situasi dalam hidup, tanpa terbawa arus emosi negatif yang justru melemahkan diri sendiri. Salah satu cara untuk membangun ketangguhan mental adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoicism dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi ini telah terbukti selama berabad-abad, membantu banyak orang menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan penuh kendali. Berikut beberapa prinsip utama Stoicism yang bisa kamu mulai praktikkan. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Dalam hidup ini, ada banyak hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, keadaan ekonomi, atau kejadian tak terduga. Jika kita terus memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kita hanya akan menambah beban mental. Sebaliknya, fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan, seperti cara berpikir, sikap, dan tindakan kita sendiri. Terima realitas apa adanya, dunia ini tidak selalu berjalan sesuai harapan kita. Ada kalanya kita mengalami kegagalan, kehilangan, atau ketidakadilan. Daripada terus-menerus menyesali keadaan, lebih baik kita menerima kenyataan dengan lapang dada dan beradaptasi. Penerimaan bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa mengeluh tidak akan mengubah keadaan, sementara tindakan yang tepat bisa membuat perbedaan. Latih mental dengan visualisasi negatif. Salah satu latihan stoik yang efektif adalah membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dalam hidup kita. Ini bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, melainkan untuk mempersiapkan mental agar lebih siap menghadapi kenyataan. Dengan cara ini, kita tidak akan mudah terkejut atau terpukul ketika hal-hal buruk benar-benar terjadi. Jangan menggantungkan kebahagiaan pada hal eksternal. Banyak orang mengaitkan kebahagiaan dengan faktor luar, seperti uang, status, atau pengakuan dari orang lain. Padahal, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari bagaimana kita memandang hidup dan menghadapi tantangan dengan sikap yang tepat. Dengan tidak bergantung pada hal-hal eksternal, kita tidak akan mudah kecewa atau terombang-ambing oleh keadaan. Hidup memang akan selalu penuh tantangan. Dunia tetap bisa menjadi tempat yang keras dan penuh ketidakpastian. Tetapi dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoicism, kita bisa menghadapi hidup dengan lebih tenang, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu agar mereka juga bisa belajar dan mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.